Halo Smart People, jadi hari ini, hari pertama di minggu pertama, kita melakukan audiensi pada tanggal 21 Mei 2024 sebelum melakukan sosialisasi di hari Sabtu tanggal 25 Mei. Output hari ini adalah membuat masyarakat peka akan pentingnya pemilihan sampah dan mengajak para masyarakat untuk mengikuti program bank sampah digital serta memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan sampah. See you Smart People! Kalau misalnya ini masukin di sini botol plastik, tapi dicampur ada di situ nilai yang paling terendah. Teman-teman, kami dari Smart ID mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Output hari ini adalah menambah pengetahuan masyarakat tentang jenis sampah apa saja yang bisa dipilah dan jenis sampah apa saja yang bisa ditabung di bank sampah, serta mengajak masyarakat memberdayakan sampah dengan menjadi nasabah di bank sampah digital. Yang terhormat Ketua RW 03 Dr. Andes Hajah Nahrawi MSI, yang terhormat Ketua RW 01, Ketua RW 02, dan Ketua RW 3. Yang kami hormati Kepala Laboratorium Administratif Ibu Niki Pravitri SOS MSI yang berhalangan untuk hadir. Dan yang kami hormati Ketua Komunitas Smart Saudara Dika Afat Putra Mutakin, serta seluruh hadirin warga. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada hari ini saya Jauhar Izal Ramdhani dan rekan saya. Dan saya Dika Alfat selaku Master of Ceremony akan memandu kegiatan sosialisasi ini dari awal hingga akhir kegiatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak RW 03, masyarakat RW 03 karena sudah diizinkan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini dan pembukaan titik bank sampah digital di lingkungan RW 03. Kami juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada kelompok wanita tani dan juga masyarakat RW 03 atas antusiasnya untuk hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW 03, Bapak Dr. Andes Haji Nahrawi MSI yang telah memberikan kata sambutan. Pagi, sore, pagi, malam. Ya. Lanjut Bu, jadi kita ini bank sampah digital yang lokasinya kita itu berdiri di tahun 2020. Sekarang anaknya ada 200 titik bank sampah dan nasabahnya ada 4.000. Boleh di next aja. Next lagi. Oke, sama lagi aja lagi makin numpuk gitu. Solusinya kayak gimana? Smart Community. Halo Smart People, hari ini Sabtu 1 Juni 2024 menjadi hari terakhir pengabdian kami di lingkungan Jagarayu Gelam RW 03. Sebagai penutup kegiatan, kami melakukan penyerahan titik penjemputan bank sampah digital kepada koordinator di lingkungan Jagarayu Gelam RW 03 yang terdiri dari Ibu Jumanti sebagai ketua, Ibu Hojana sebagai sekretaris, dan Bapak Sanian sebagai bendahara. Selain itu, kami bersama para warga melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar RW 03. Kegiatan ini menjadi momen yang membanggakan bagi kami karena dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan Jagarayu Gelam RW 03 dan sekaligus menumbuhkan kepedulian warga terhadap lingkungan.
Kami berharap apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi warga RW 03 dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Mengumpulkan sampah di sini, namun nanti pada saat penjadwalan penimbangan dari bank sampah digital yang ada di Perumnas ke sini untuk mengambil sampah Bapak dan Ibu, baru Bapak dan Ibu membawa sampahnya ke sini. Jadi sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tidak ditumpuk di sini. Namun nanti tiga koordinator yang sudah kami sebutkan nanti akan menginfokan di grup bahwa ada jadwal penimbangan. Jadi Ibu cukup memilah, kemudian menimbang dan mencatat lalu menjadi cuan seperti itu. Nah, adapun tugas dan tanggung jawab titip barang ini jangan sampai saya buang ini tabungan saya, kata Widi, kata naik anggota tabungan apa ini Bu? Tabungan bank sampah, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa umroh saya dari sampah ini. Cukup. Bank Sampah Jegerayu tetap maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People. Hai. Jadi tujuan saya dan teman-teman komunitas yang lain membuat video kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh Ibu Niki Prafitri. Jadi saya bacakan dari pertanyaan satu. Saudara sudah membentuk struktur organisasi pada komunitas pengabdian kepada masyarakat yang telah dijalani. Bagaimana model pola komunikasi yang kalian gunakan agar mampu mengkomunikasikan visi, misi, program, dan melakukan evaluasi kerja kepada seluruh anggota organisasi? Adakah kendala? Untuk jawaban nomor satu, kita memakai 3 pola, yaitu pola lingkaran, pola roda, dan pola bintang. Untuk pola lingkaran dan bintang itu artinya sama, yaitu kami mengadakan kumpulan kelompok, semua anggota memiliki hak atau status yang sama dalam memberikan masukan rencana kelompok untuk bisa mencapai tujuan dari kelompok kami. Dalam pola lingkaran, evaluasi yang dilakukan berarti setiap anggota kelompok saling mengevaluasi satu sama lain. Dan selanjutnya kita pakai pola roda itu karena kita memiliki ketua dan ketua itu menjadi pusat roda dalam koordinasi gitu. Jadi secara garis besar di pola itu setiap anggota pun memiliki hak yang sama untuk mengembangkan data dan juga saling evaluasi, tapi tetap koordinasinya itu ada di ketua. Ya, untuk selanjutnya saya akan bacakan soal nomor 2. Adakah sistem informasi, manajemen, atau teknologi yang saudara gunakan untuk memaksimalkan kerja tim dan juga untuk memaksimalkan program pengabdian yang dilakukan kepada sasaran pengabdian, baik dalam hal mendapatkan informasi, mengambil keputusan, dan melakukan inovasi? Jawabannya akan dijawab oleh Kang Bella dan tidak. Untuk sistem informasi manajemen atau teknologi yang harus digunakan untuk memaksimalkan kerja tim itu ada sistem manajemen yang terbagi jadi 2 metode. Yang pertama itu ada sistem manajemen data yang kami gunakan itu seperti Google Drive, Microsoft Excel, dari
siapa nih yang sekiranya tuh paling paling realistis gitu ya, maksudnya sekiranya bisa kita lakuin gitu. Nah, untuk cari informasi dari warga sendiri, kita tuh ada satu orang yang memang kita andelin buat cari informasi itu dari Pak Korea atau RT 03 gitu. Terus sama paling kita ini sih belum langsung ke warga untuk kayak nyari informasi gitu. Oke, selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 3. Adakah perubahan yang terjadi, baik perubahan strategi atau program atau tugas atau inovasi selama komunitas saudara menjalankan program pengabdian? Apakah termasuk perubahan yang terencana atau tidak terencana? Bagaimana respon seluruh anggota komunitas terhadap perubahan tersebut? Adakah konflik? Akan dijawab oleh Aulia dan Tisha. Oke, jadi untuk yang pertama itu perubahan terencana dulu ya. Untuk perubahan terencana itu yang pertama, mungkin di video sebelumnya udah dijelasin juga ada perubahan struktur organisasi. Yang pertama itu ada PDD yang berubah jadi Humas, terus juga ada perubahan dari Humas menjadi Project Manager. Nah, tentunya perubahan ini tuh diikuti perubahan lainnya seperti perubahan tugas dan juga penambahan tugas, kayak misalnya Humas yang tadinya jadi Humas yang memang mengurusi perizinan dan juga berkomunikasi dengan pihak luar, jadinya fokus ke Project Manager kan, mendesain acara atau mengkonsep acara gitu. Terus kemudian yang tadinya PDD hanya mengedit dan juga dokumentasi dan juga publikasi, itu sekarang menjadi mengurusi perizinan juga dan berkontak langsung ke pihak eksternal, mulai seperti dari pihak bank sampah digital itu menghubungi kami menghubungi pihak bank sampah digital itu melalui Makfira gitu. Nah, untuk respon seluruh anggotanya itu dari perubahan struktur organisasi itu ada lebih ke anggota divisinya sih yang merasa kayak bukan penolakan ya, kayak mungkin sedikit penolakan yang disebabkan oleh rasa pesimis dan kurang percaya diri apakah bisa menanggung tanggung jawab di divisi barunya atau di kan ganti divisi ini, jadi kayak bisa nggak ya ngejalanin ini kayak gitu. Terus untuk konfliknya sih nggak ada konflik ya, mungkin kayak cuma penolakan kecil aja dari anggota divisi terkait. Oke. Kalau untuk perubahan kegiatan rencana itu ada 2. Yang pertama, rundown dari kegiatan pertama sampai akhir, entah itu di waktu pertama atau akhir. Banyak penyebab terjadinya pengunduran waktu Jadi kalau untuk perubahan kegiatan rencananya itu ada rundown dari kegiatan pertama sampai akhir, entah itu berubah di waktu pertama atau di waktu akhir. Banyak penyebab terjadinya pengunduran waktu serta lebih cepatnya waktu kegiatan. Contohnya misalnya karena kemarin ada tabrakan waktu ya antara ibu-ibu dan kita yang harus rapat masyarakat kita. Itu benar-benar mengubah rundown 100%. Jadi kita mundur waktunya lumayan lama, terus juga bahkan selesainya malah lebih cepat ya. Iya, itu sih yang ada. Terus ada perubahan tugas yang mendadak saat KIH. Contohnya yang sebelum ditempatkan di bagian pendaftaran jadi ditempatkan di bagian timekeeper, terus setelah evaluasi sering ada yang cekcok mengenai rundown yang tidak sesuai dan berakhir salah-salahan. Kalau untuk konstruksi mungkin nggak ada ya dari kita, tapi cuma mungkin ya itu cuma salah-salahan doang jadinya, karena ada gimana ya pada kayak kan seharusnya begini, harusnya gitu terus kayak limpahin untuk aturan lagi juga kayak revisi ini kayak limpah kesalahan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4, pengembangan organisasi berupaya untuk membentuk suatu organisasi dengan desain yang fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang eksternal. Apakah desain organisasi pada komunitas Anda mengalami perubahan? Misal pada pertengahan program pembelajaran, terdapat perubahan struktur organisasi karena kebutuhan kegiatan pengabdian yang mendesak. Untuk pertanyaan dari nomor 4 itu dari organisasi sendiri kita untuk pola komunikasinya sama yang tadi kita bilang ya, tadi
jawaban dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti foto. Halo Smart People. Jadi kita udah selesai nih untuk pengabdian selama kurang lebih 1 bulan. Jadi gimana sih kalian selama ini menjalani tugas selama kurang lebih dari 1 bulan? Betul nih. Boleh dari ketua kalian ya? Kalau dari saya pribadi, yang sebenarnya apa nih? Selama saya jadi ketua, yang saya rasain itu adalah capek pertama pasti. Terus sebenarnya saya belum jadi ketua sih, karena saat saya datang ke kelas, semua orang sudah menunjukku untuk jadi ketua ya guys ya. Jadi mau gak mau, tanpa ada paksaan juga, yang penting acaranya kelar, lancar, selamat, alhamdulillah. Udah mungkin segitu ya, kalau dari saya sebagai ketua. Selanjutnya boleh. Oke, selama 1 bulan ini bersama Smart Community itu pengalaman yang baru dimana apa ya, jujur di selama 1 bulan ini benar-benar mengenal mereka semua, menjadi lebih apa ya, kayak menjadi lebih kenal gitu loh ya. Selama ini kayak apa sih orang kayak nggak bisa, ternyata oh bisa gitu. Dan orang yang selalu impian kayak nggak bisa, ternyata bisa, dan sangat bertanggung jawab gitu sih. Dan pastinya seru dan kerjasama yang sangat wow sekali. Wow. Dan terima kasih lagi semuanya. Oke, selanjutnya ke bendahara. Yang pertama pasti seru, terus capek, ngatur uangnya, terus kan ya, terus karena tidak banyak anak kos gitu kan, kurang uang, jadi harus ngirim-ngirim gimana caranya nawar-nawar sampai ke jangan dong, Sabtu dari 20 jadi 15.000 dua, jadi kayak harus ngirim sama yang lain gitu. Maksa itu ya. Ya, iya enggak, karena jadi kayak bisa menawar ya, jadi punya skill baru kan, nawar kawan. Terus itu aja, terus ya terus lagi. Yeay. Dan selanjutnya siapa kira? Selanjutnya untuk PM, aka Project Manager. Banyak kerjanya. Semangat yang selalu mengejar-kejar mana Ranan. Iya, Ranan. Ya, yang paling sering rapat ya guys ya. Saya juga ada bosen ya, ada kayak ya juga. Iya, jadi menurut saya sendiri ya, acara ini benar-benar seru banget buat aku yang nggak bisa, yang awalnya kan baru ya, kegiatan ini tuh benar-benar first time banget gitu buat aku, yang sebelumnya kalau misalnya ngikut kegiatan pasti divisinya P3K atau kayak divisi yang kayak kurang apa ya, kurang bergerak gitu lah ya. Nah sekarang pas dituduh jadi project manager, terus bener-bener dia tuh kayak ini mana, itu mana, ini mana, setiap hari gitu ya. Setiap hari rapat, terus juga aku sama teman aku pindah sama co-worker yang lain juga benar-benar belajar hal baru gitu deh, banyak banget. Oke guys ya, untuk PM ini yang paling sering marah-marah nggak sih yang satu ini? Ya sudah ini ya, terutama ya. Sama ya sebanyak lagi, sama aja. Mungkin karena terlalu banyak kita tuntut kayak ini ya malam ini jadi ya emosi gitu sih. Ya next. Next, ya pindah ya kembali. Dari aku sendiri sebagai project manager itu banyak banget pengalaman baru bagi saya sendiri, termasuk kan orangnya kayak diem-diem aja, kalau kayak ikut kegiatan juga paling kayak sama kayak Keisha cuma P3K lagi, udah kayak nggak pernah ngurusin acara itu kayak gimana
Ya, untuk humas silakan Pak sudah tempatnya ya. Jadi selama kurang lebih dari 1 bulan itu bersama Smart Community, dari aku sendiri itu sangat seru meskipun agak capek ya ngeditnya, terus dapat banyak review dari mereka ini. Tapi apa? Kamu sabar. Aku bisa jadi meningkatkan skill editingnya itu. Yuk. FYI waktu itu humas ini pernah saya minta tolong buat undangan 30 menit dan itu jadi keren banget. Jadi kalau dari saya selama kurang lebih 1 bulan kita jadi Smart Community. Ya, jadi selama kurang lebih 1 bulan ini rasanya seru karena ada pengalaman baru juga sih, pertama kali jadi humas tapi dukung gitu loh. Kita ngedit juga, desain dan desainnya tuh perfect gitu. Terus jadi lebih terbuka sih. Oh ya guys, buat informasi tambahan ya, output di kelompok kita tuh ada banyak ya. Selain di pengabdian, yang satu ini humas bisa jadi foto, bisa bawa foto sekarang. Kita berbuat, Iya. tapi tidak boleh dikenali. Terus ya satu lagi ini punya julukan lagi guys, selain namanya Mbak Fira itu punya julukan. Jangan ditiru, putri. Ya guys, Tidak ada putri uyun. Next acaranya apa nih? Selanjutnya kita mau kasih tahu juga kenal apa saja yang ada dari perencanaan, dari ide-ide. Nah, berapa gimana sih kendalanya dari ide, dari putusin ide siapa yang bakal dipakai dan gimana? pertama itu kemudian yang paling banyak usul ide yaitu sekretaris kelompok ini, komite ini. Ya silakan Daun. Enggak sih, enggak banyak, cuma satu aja dan ide awalnya tuh pasti yang rokok ya? Iya. Ya, jadi kita tuh rencananya mau membuat wilayah khusus rokok, khusus para perokok itu karena kan itu di kampus, karena kan kampus kita udah ada di kampus ya. Terus ternyata setelah didiskusikan di kelompok ini dan juga diajuin ke dosen pembimbing kita yaitu Bimbing Praktik atau SMSI, itu nggak bisa karena memang kewenangan untuk menentukan wilayah itu tuh ada di ya ada di Pak Rektor kayak gitu. Terus akhirnya setelah kita berunding lagi tercetuslah ide dari Kira. Buang sampah, pembuat sampah. Tapi sebelum itu ada satu ide lagi guys dari PM kita, yaitu silakan yang tentang buku. Oh iya. Silakan jelaskan. Jadi sebelumnya aku juga ngumpulin gimana kalau kita ngumpulin semua buku terus kita sumbangin ke anak-anak yang emang membutuhkan buku gitu loh, tapi beda dari kelompok lain ya. Jadi kita cuma minta sumbangan buku gitu, terus iya kita salurin ke buku. Dan itu kendalanya Bank buku. Oke. Waktu itu kendalanya apa sih? Sampai nggak jadi. Karena ini ya kan deadline-nya juga harus 3 minggu kan, terus nggak tahu outputnya apa, mungkin ya jadi sih kalau misalnya outputnya buat anak-anak gitu kan kayak sulit juga ya outputnya gitu. karena idenya banyak, kendalanya kan karena idenya banyak sekali kan. Ya. Jadi solusi apa yang diberikan? Jadi itu kan banyak ya, Sheila juga ngajuin ide kayak apa darat, tapi ternyata emang nggak memungkinkan untuk dilakukan. Terus ada juga pas kita mau ngajuin crochet juga ya, crochet sama ibu, terus bank buku, terus akhirnya Kamila juga ngajuin bank sampah. Akhirnya kita ini kan Kayak jaga-jaga gitu ya. Iya. Kita lebih tepatnya sistem voting sih, sekalian minta pendapat dari dosen pemangku juga. Akhirnya kita memilih untuk melakukan memilih bank sampah itu.
Malaysia itu, kalau dari sekretaris gimana? Ya karena emang saya mau ya, ya udah. Jadi karena emang saya juga mau dan mengajukan diri, jadi ya semuanya dijalani dengan enjoy saja. Dengan enjoy. Gak ada kendala sih, maksudnya kalau dalam jabatan yang saya ya apa yang saya jalankan itu gak ada masalah. Untuk bendahara Itu waktu itu dipilihnya itu langsung dari perjalanan aja lagi bisa. perjalanan, lagi jalan ke saya terus juga jadi bendahara ya udah oke. Tapi kan karena itu kan berdasarkan kualifikasi lo juga kan, karena emang lo SMK-nya ya kan di akuntansi, keuangan gitu, ada Accounting. Iya, problem lah. Sekarang masuk ke iya. ya, Mungkin ada berat. polisi militer silakan. Yang awalnya tadi udah jelas. Ya, itu kan ya gimana rasanya? Wow. Biasa aja sih. Biasa aja katanya. Biasa aja. Biasa aja katanya. Pertamanya itu kan yang seperti kalian tahu juga kan, aku sebelumnya cuma duduk di divisi dapat divisi P3K terus kan kayak gitu doang lah, dan tiba disuruh jadi humas, kan kayak shock dikit ya, tapi karena emang iya tadinya humas di nah terus kebetulan aku juga punya koneksi marketing, terus juga ada Aul yang buat menjadi humas juga di kegiatan lain, jadi terbantu lah gitu. Jadi kalau kita surat menyurat ya Aul bikin gambarnya atau gimana cara prosedur surat menyuratnya dijelasin secara detail. Nggak sih, sebenarnya itu kan juga tanggung jawab dan tugas dari sekretaris. Terus selanjutnya pilih satu lagi. Ini berat sebelah soalnya. Kalau bagi saya sih awalnya kayak ngerasa nggak sanggup gitu loh, apa kayak ya udah pasti ini masa diganti mulu, kayak masa di pikiran aku kayak berat banget, kayak banyak tugasnya, kayak perizinan tuh segalanya humas, apapun humas gitu. Sekarang jadi kayak tapi temen-temen tuh selalu kayak yakin pasti bisa kita bantu gitu, jadi ya bisa sebenarnya. Cuma emang prakteknya di awal lancar. Ya guys, intinya humasnya atau kayak ini cemen guys. Di awal udah takut guys. Ya udah kayak pas lagi rapat itu kan kita kan punya ektor ya, dan itu gimana kalau misalnya mau PDB-nya nggak ada ganti jadi humas, terus nanti humas ganti jadi terus mereka ada kayak ih serius diganti, ih takut kayak gitu. Aku kan jobdesknya banyak banget. Iya lumayan, tapi ternyata bisa kan, bisa. Easy kan? Penyelesaian masalahnya adalah kita yakinin mereka kalau misalnya bisa dan kita kerjain semuanya bareng-bareng. Next buat humas atau PDD. PDD yang berubah jadi humas. Kalau sudah ada. Kalau bagi saya itu sih karena pengalaman sendiri ya. Jadi kendalanya sih ya nggak ada Kalau dari saya tuh karena pengalaman sendiri, karena pengen nyoba ini gimana sih? Pas PDD ini pengen nyobain gimana ngedesain, jadi pengen punya skill baru lah. Terus juga pas diganti dari humas tuh kayak agak takut juga sih, takut tambah berbisnya. Tapi oke sih, so far so good. Oh ya, BTW yang buat apa sih namanya? Di itu ya, itu yang buat siapa sih? Ini Itu yang kayak gini awalnya. Yang mau video itu kayak Kak Safari loh. iya gitu. Nanti kan mereka semua Jadi kalau buat kendala dalam pemilihan jabatan divisi kayak gitu, itu sebenarnya kendalanya itu yang pertama ada di pribadi kita masing-masing ya, kayak sanggup gak sih gitu, kayak apa ya, udah pesimis duluan gitu loh, terus kayak ya kan udah pesimis duluan, bahkan
pertama kali kita rapat itu tuh kayak ih yang itu sih gitu, ih, susah loh ya tugasnya, dari kita semua kayak gitu. Terus penyelesaiannya sih paling kita yakinin kalau misalnya bisa, semuanya bisa dan semuanya akan dikerjain bareng-bareng. Yang memang itu kayak apa ya, sebenarnya tugas dan fungsi dari setiap jabatan itu ya sebagai pertanggungjawaban. Kalau misalnya kita pertanggungjawaban loh, tapi kalau misalnya mau dikerjain bareng-bareng ya kita kerjain bareng-bareng. Oke. Terus jadi kan kita dibilang kayak sekolah juga nih, nah itu kenapa tuh? Jadi awal itu pas kita sosial, Audiensi. iya audiens pertama itu kita nggak compare ke mentor kita sendiri. Jadi di situ kita dapat miskom ya. Untuk output di hari pertama itu saat audiensi di pengajian ibu-ibu RW 03. Ya, bisa ngomong gue. Oh ya, terus kendalanya itu tadinya awalnya kegiatan kita itu ya dari akhir dari pengajian kan, pas akhir dari pengajian terus akhirnya dirubah tiba-tiba di awal. Nah, karena dirubah di awal itu jadinya kayak waktu buat kita ngejelasinnya itu jadi terburu-buru karena pengajian ini mau mulai gitu. Terus apa juga ya kayak penyampaiannya itu jadi kayak apa ya harus kita sampaikan gitu, banyak kok harus gini-gini. Akhirnya solusinya adalah ya itu kita cuma nyampein inti-inti dan poin-poin pentingnya aja sih, dan paling penting tuh sebenarnya undang mereka ya bersosialisasi di depan. Hari selanjutnya terus ini juga sih yang sampai gak ada absen kan? Iya, kan harus koordinasi, jadi nggak tahu kalau ada ataupun setiap kegiatan misalnya kita juga yang selanjutnya kan profesional dalam pelaksanaannya dari hari kedua sosialisasi itu ada demo, ada feature, terus di hari untuk mengatur masalahnya bagaimana cara solusinya? Buat ngajak nasabah kendala itu kita pertama pasti kita orang asing di sana, jadi komunikasi susah, komunikasi dan lain-lainnya itu susah karena kita orang asing. Untuk ngajaknya kita pertama ngobrol dengan RW, ya, tokoh masyarakat yang berpengaruh ya, itu RT dan RW masing-masing ya. Situ kita tanya bagaimana caranya mengundang masyarakat untuk datang di acara kami. Ya mungkin bisa. Akhirnya bisa Iya. kita pakai sistem reward kayak bagi 12 daftar itu kita kasih nomor undian door prize tapi hadiahnya cuma 10. jadi kayak mereka terpacu untuk kayak oh siapa tahu nih dapat gitu. Akhirnya itu sih solusinya. Dan juga bener kata Dika tadi kayak ngomongin orang-orang yang suka ngaruh Pak RW, Pak RT, Pak Haji kayak gitu. Terus kita juga kira-kira alhamdulillah pas acara tanggal 26 Mei acara kedua itu udah ada representasi 15 orang, 15 orang ya. Untuk di hari Sabtu tanggal 25 Mei ya, itu acaranya asik sih ya, dari opening sampai closing itu asik, kita semua berjalan dengan lancar. Walaupun saya dan volunteer datang telat ya, karena ada kendala di rumah. ya itu sih ya. Ya pertama hujan, terus sama ada juga ya, ya sama apa dan jamnya sama, dan jamnya sama ada iya Iya, idenya nungguin rapat dulu nggak cuma iya. Dan itu jadi acara itu tuh jadi ngaret juga by the way, lama banget. Dan dia lumayan lama ngaret. ya walaupun ngaret tapi alhamdulillah kita bisa melakukan semaksimal mungkin untuk acara ini, untuk acara itu maksudnya ya hari ini. Pemangkasan sih, pemangkasan dari setiap acara kayak kalau misalnya emang ini udah butuh waktu lama banget ya nggak usah dilama-lamain gitu. Jadi kayak udah secukupnya aja gitu. Yang paling penting kan pemateri ya, pemaparan materi. Ya sama selain pemaparan materi yang lain-lain, yang paling penting itu ngajak hiburan ya guys ya. Ice breaking. Supaya audiens juga terutama ibu-ibu kan terkadang suka
bosen sendiri ya, ada melakukan hal yang tidak bisa diprediksi karena harus kuat ya. Jadi kami mengadakan ice breaking yang mungkin ice breakingnya bisa ditonton di waktu sebelum ini ya. Ya mungkin ada tiga ya. Dikasih banget jadi bos ini guys. Jadi itu apa ya, di situ juga sih sebenarnya banyak kendala dari kita juga komunitas. Yang pertama kita itu ini kendalanya tuh kendala dari kita yang akhirnya kendala semuanya tuh kayak itu kita nggak bisa manajemen waktu dengan baik gitu, baik dari diri kita sendiri, komunitas, dan akhirnya berimbas juga ke acara kita gitu. Sampai akhirnya semuanya dari bangku banget, terus kita buru-buru bener-bener buru-buru banget nyiapin, terus gimana caranya supaya ibu tetap kesini dari rapat sekolah itu gitu. Oh iya, terus ada kendala juga kan dari ini ya, dengan volunteer. Oh iya. Karena jobdesknya yang beda kan. Iya. Ya gini kan sebelum hari H itu kita udah nentuin job desk-nya masing-masing kan. Nah, salahnya itu sebenarnya di aku sih, karena aku bagian rinciin gimana job desk-nya, tapi kayak cuma tulis si A sebagai ini, udah itu doang. Seharusnya di bawahnya harus ditulis lagi, dia tuh harus ngapain nanti hari H, dia kegiatannya apa aja, biar nanti dia tuh gak mau ngomong pas hari H itu. Karena waktunya juga sangat-sangat mepet, jadi kita susah. Sama ini sih paling apa ya, kita salah di list, kita nggak buat list logistik atau barang-barang yang gitu ya. Jadi bener-bener kayak dia masih bener-bener kayak apa ya, ini siapa ya, dia begini itu pas Amin 30 menit ya. Dan itu semua solusinya itu jadi bahan evaluasi kita dan ya ke depan. Terus juga ditambah kan karena kita telat ya ngambilin waktu, karena ada yang telat juga, terus karena ibu-ibu masih rawat juga, jadi kita pas ibu datang kita kurang briefing ya nggak sih? Kita kurang briefing di awal jadinya. Ya. Dan di kegiatan sama itu kalau lihat dari fitur kitanya itu sebenarnya
buah juga, terus masalah spanduk itu tiba-tiba sangat kecil, mungil sekali ya. Itu salah satu miskor ya, miskor juga. Mas, ternyata itu sangat kecil sekali ya, dan ini nggak kelihatan gitu, langsung juga orang. Terus tapi strukturnya aman, yang struktur paling yang mau makan sembarangan. Terus belanja bahan-bahan itu sebenarnya kayak kesalahan itu yang perebutan awal. Oh gitu, awal itu Ini miskor ya, tadi miskor ya. kan udah di-list awalnya. Terus kita udah ke pasar untuk beli sapu dan nanya hari ini berapa, dan tuh di telepon ngapain beli sapu. Udah akhirnya masih jadi beli. Terus ujung-ujungnya pas kita nyari kue beli sapu juga. Kita kayak gue dia bilang suruh beli gitu, tapi ya pokoknya nggak apa ya, udah ada berguna. Kita hibahkan ya. Kita hibahkan untuk orang lain. Terus terus apa lagi? Ya duitnya itu kurang, terus ibu harus ngeluarin lagi dari kas itu kan lumayan, jadi kita patungannya lumayan banyak itu paling sebenarnya ya kalau ada banyak karena emang aja juga banyak tapi sih kalau selanjutnya adalah organisasi.
tiba-tiba ya disuruh ya bis ya. Itu nggak nyiapin kata-kata apapun, nggak ada nyiapin dari awal dari malam. Hari langsung disuruh buat pembukaan sambutan ya. Bro, kan sudah aku bilang, aku tidak usah. Ya, tapi ujung-ujungnya saya ingin tahu lagi. Ya udah lah ya. Ya udah ya, profesional aja ya bro ya. Jadi itu udah fix. Ada upacara karena di acara tanggal 1 Juni itu. Dan itu tuh awalnya kan ini ya, maksudnya awalnya Pak RW itu di awal gitu, dan acara kita mulai jam berapa? 8.30 akhirnya bener-bener diundur jadi jam 9 lewat gitu. Terus akhirnya gimana caranya nih jangan terlalu lama ngaret gitu. Terus akhirnya dari ibu-ibunya juga nggak jenuh gitu, karena pas udah masuk jam 9 itu ibu-ibunya udah pada kumpul, warga-warganya udah pada kumpul gitu. Terus selain itu permasalahannya juga dari salahnya kan ya, salah apa ya, ya harusnya yang ngejemput ya belum ketua, takutnya kan ketua ngasih sambutan kan, jadi itu digagalkan itu juga karena salah kita juga sih yang kayak kalau kita buat jemput, karena Gimana ya, dari kekeluargaan itu maunya pasti cowok yang jemput, dan kemudian nggak ada lagi kalau kita yang mau nyuruh khawatir, khawatirnya nggak tahu itu biasanya yang mana, yang kekeluargaannya yang mana gitu, jadi siapa yang gitu. ya yang cewek juga nyiapin apa sih, nyiapin ini kan Yuk itu. Iya. Iya iya oke. iya. Terus jadinya pas ketua pelaksana nyampe baru nafas udah kayak disuruh sambutan kayak gitu. Jadi kan tadi udah ada 3 sampai 4 permasalahan yang akhirnya acara itu tuh bener-bener ngaret gitu. Tapi solusinya gimana? Nah solusinya itu sebenarnya digendaliin sama Anci, kayak gimana caranya penempatan dari sambutan, terus kayak sambutan siapa dulu, terus nanti gimana caranya mundur supaya akhirnya ketua pelaksana datang, Pak RW yang datang itu kita atur sih, paling Pak RW jadinya ya pakai improve sama Pak RW di tempatnya di akhir, terus kita juga di akhir, terus kemudian bunyinya juga kita taruh. Jadi di awal-awal untuk Pak Ustaz, Pak RT, terus kita juga ada speaking kayak gitu. Nggak ada budaya bakti. Itu apa sih namanya? Kalau saya kaget tiba-tiba langsung suruh ke sana, sedangkan kita berbicara yang bagian logistik itu belum nyiapin sabtu, belum nyiapin makan, masih di rumah, jadi kayak langsung ke sana, terus ibu-ibunya tiba-tiba ibu sama bapak-bapaknya udah di tempat kerja bakti. Iya, udah eksekusi itunya, berarti kurang koordinir ya. Iya, soalnya tiba-tiba langsung pada sana kan. Jadi solusinya Solusinya langsung kita cepet-cepet menyesuaikan ke sana, menyesuaikan karena udah pada kerja bakti juga kan. Kita bawaannya Ini pas saya datang juga makan goreng udah pada habis ya. Karena ada orang yang ngambil ya sedikit-sedikit ya ngambilnya. di sini tuh panitia kayak gak ada gabung. ini namanya bawa saya bawa ya. Terus apa lagi ini? Terus udah ya aku kerja bakti. Nah, apa itu kan kita ada tanggal juga nih untuk surat nikah. Karena kita tanggal 10. Oh iya. Nah, itu gimana nih? Terus sebenarnya gitu deh. Langsung semua sampai. Untuk
Jadi pas saat penandatanganan surat mitra itu di Pak RW-nya itu ada dinas di Bandung. Terus mau gak mau kita tunggu saat pelaksanaan kerja bakti. Kerja bakti itu baru ditandatangan. Jadi gitu ya kendalanya dari surat mitra. Terus yang terakhir sih kendala untuk sosialisasi di SD. Oh ya kegiatan Yang hari keempat ini gimana? bisa laporan Dulu dulu. kita KS udah ada banget kan. Fisika, fisik juga tadi. Kamu lupa juga ya di sekarang ya. Tadi ada yang nampilin, ada yang Agak banyak kali yang baru ada yang acu gitu kayak apa sih nih gitu. solusinya tetap Jadi deh. Paling sih kalau tadi tuh dibuat kelompok gitu, jadi di kelompok itu nanti ada satu dari metodenya ada di belakang. jalan sampai selesai kita mau menjalankan ya output dari hari pertama sampai mana? Hari pertama Silakan sekretaris. Hari pertama sebenarnya itu di sekolah, ya sekolah, tapi sebenarnya outputnya itu buat apa ya? Pengenalan program itu loh. Pengenalan program kalau kita tuh mau ada pengabdian di sini programnya Bank Sampah Digital loh. Bank Sampah Digital beda sama bank sampah lainnya kayak gitu. Biasanya gitu menggunakan program Bank Sampah Digital kepada warga dan outputnya sendiri tuh sebenarnya alhamdulillah ada respon baik dari Bu Jumanti, gimana Bu Jumanti itu bersedia gitu rumahnya dijadiin tempat untuk sosialisasi ya, dan bahkan kalau sampai sekarang tuh dijadiin titik bank sampah, penjemputan bank sampah gitu, alhamdulillah gitu. Dan juga dari audiensi itu yang datang sosialisasi di tanggal 25 Juni itu juga lumayan banyak. 25 Mei itu lumayan banyak, dan alhamdulillah jadi juga lumayan banyak yang datang ya. Syukur ada yang dapat. Lumayan struggle. Karena emang sih mereka masih berpikir itu udah nggak beda style. terus ada ngumpul juga jadi orang mikirnya kayak yang ini dijual ngumpul aja gitu langsung diambil. Terakhir kita kayaknya mau evaluasi nih tentang job desk masing-masing. Silakan itu yang langsung aja kali ya. Paling kalau rapat bingung aja kenapa pas rapat langsung tuh dia nggak bisa mengeluarkan ide-idenya gitu. Giliran di telepon itu dia bisa langsung kayak ngasih gini gitu. Itu sih paling padahal kan kalau langsung tuh malah enak gitu besoknya. Tapi apa dia malah lebih encernya tuh pas lagi telepon gitu aja sih paling. Terus sebelahnya. Nah, pasti ada. Jujur aja ya waktu itu ulang. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ngomong aja. Ini baterainya habis lagi. Dulu gue nggak ada. Siapa? Yur. Ya, anak-anak lebih baik kan gitu. Jadi kemudiannya, jadi sebenarnya tuh apa ya? Sebenarnya tuh nggak tahu ya, mungkin karena di kawasan juga. Terus setiap kita ngajuin kalau ini gimana di, tapi dia setuju aja gitu. Sedangkan gue pribadi tuh butuh yang kayak bukan didebatin ya, maksudnya kayak gini loh gitu, kayak ditarain gitu. Dan ya sih gue kayak ngerasa kayak kurang dikoreksi sama Dika kayak gitu sebagai ketua gitu. Soalnya kan kita sebagai sebagai anggota kan kita pro dia kan, sedangkan dia tuh selalu setuju aja, nggak ada yang kayak enggak gitu harus gini. Nah dia ngomongnya tuh harus gini tuh di akhir, jadi kan kayak sebenarnya evaluasi atau ide yang tertunda ya kayak gitu sih. Terus sama apa ya, sama ya sih waktu Paling dari ketua ya
Tapi mohon maaf ya guys ya, waktu semalam nih, tadinya saya mau ikut himpunan guys, tapi ada kumpulan bapak ya, seperti dari bapak-bapak ya di perumahan. Community. Weekend.